Ya, jadi kemarin Bapak Ibu ingat nggak saya bicara temanya apa? Siapa yang ingat kemarin saya bicara temanya apa? Ya, nggak ada Mempunyai yang ingat. visi, visi, Apa? menciptakan visi, menciptakan visi. Menciptakan visi. visi. Bukan mempunyai visi, bukan mendapatkan visi, bukan menemukan visi, tetapi apa? Menciptakan visi. Kenapa kita perlu menciptakan visi? Karena menciptakan itu artinya dari tidak ada menjadi ada, Bapak Ibu. Benar nggak? Ya, kita menciptakan visi itu ada dua. Untuk siapa? Yang pertama untuk siapa? Kita menciptakan visi untuk kita menciptakan visi untuk Diri sendiri. diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Dan kedua, kita menciptakan visi untuk tim, untuk partner, untuk calon partner. Kita menciptakan visi untuk mereka, Bapak Ibu. Ya, nah, hari ini Bapak Ibu saya bicara mengenai bekerja versus berbisnis, Bapak Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, Bapak Ibu di Atomi bekerja atau berbisnis? bisnis. Ya, bekerja. Menurut Bapak dan Ibu, ayo pikir dulu, yang jawabnya mikir. Menurut Bapak Ibu di Atomi bekerja atau berbisnis? Bisnis. Bekerja. Bisnis. Dua-duanya. Bisnis. Siapa yang pilihnya saya bekerja di Atomi? Saya. Oke, siapa tuh saya? Aku, Oke. Bu. Apa itu aku? Aduh, saya nggak bisa baca nih satu-satu carinya. Di handphone susah. Ya. Siapa yang bilang Anda berbisnis di Atomi, Bapak Ibu? Saya. Bapak Ibu, menurut Bapak dan Ibu bedanya bekerja sama berbisnis apa? Bekerja tuh menjual tenaga. Bisnis milik sendiri. Terus, Kerja kita dibayar. siapa yang jawab itu? Coba satu-satu, jangan jawab satu-satu. Ayo, siapa? Sebut nama, saya susah nyari namanya. Ayo, siapa? Siapa tadi? Kalau bekerja dapat, kalau Bekerja bisnis dapat gaji, kalau berbisnis usaha sendiri dapat uang sendiri, bukan dari yang merintah kita, tapi kita usaha sendiri, hasil sendiri. Oke, itu Bu Nur ya jawab ya. Oke, yang lain, menurut Anda bedanya bekerja sama berbisnis apa, Bapak Ibu? Kalau bekerja di sebuah instansi atau di suatu perusahaan, kita bekerja dengan ada aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan. Sementara kalau berbisnis adalah kita menciptakan sendiri apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan atas dasar dari kemauan dan usaha kita sendiri. Oke, good. Yang lain, tadi Bu Yanti ngomong apa? Ayo. Dari waktu, Bedanya bekerja berbisnis apa? Waktu. Dari waktu, ya. Kalau bekerja bisa sudah ditentukan sekian jam, 8 jam maksimal. Tapi kalau berbisnis tentunya kita yang menentukan. Mau pagi, mau sore, mau malam. Itu. Oke, good. Yang lain, apalagi? Bedanya bekerja sama berbisnis? Kalau bekerja, bekerja kita dibayar dan pendapat kita terbatas. Kalau kita berbisnis, income kita bisa tidak terbatas gitu dan usaha milik kita sendiri. Itu. Pak, untungnya bisa tak terbatas, ruginya juga bisa tak terbatas ya Bu ya. Bekerja dapat income aktif. Kalau berbisnis kita bisa dapat income pasif. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat bedanya bekerja sama berbisnis? Ada Bu, ada. Ya, silakan. Kalau bisnis, tadi jawab Pak Beni, silakan Pak Beni dulu, habis itu Bu Ika, yuk silakan. Kalau bekerja kita menjual waktu, kalau berbisnis kita berinvestasi waktu. Ngeri nih jawabannya nih. Oke, lanjut, siapa lagi tadi mau berpendapat, silakan. Saya Bu. Ya, silakan Bu Ika. Kalau bisnis itu kan ininya ditentukan oleh sendiri, geraknya, hasilnya pun diinikan oleh sendiri, dihasilkan sesuai dengan kerja kita. Kalau kerja di orang lain berarti semuanya atas perintah orang lain dan hasilnya pun ditentukan oleh orang lain. Itu Bu. Oke, good. Thank you semuanya. Saya senang banget pagi ini semuanya banyak yang merespon ya.
Jadi Bapak Ibu, ya benar jawaban Anda gitu ya. Bekerja dan berbisnis Bapak Ibu. Ya banyak sih alasannya kenapa bedanya bekerja sama berbisnis. Ya tetapi Bapak Ibu bekerja, ya itu Bapak Ibu tuh, saya bukan menyorot kerjanya. Karena orang berbisnis juga kerja Bapak Ibu. Tetapi pada saat kita bekerja Bapak Ibu, kita mengharapkan hasil langsung, benar nggak? Saya kerja sekian waktu, saya kerja effort saya sekian, langsung dibayar dong, benar nggak? Ya, tapi orang yang berbisnis Bapak Ibu, ya itu segala sesuatunya dia lakukan karena dia tahu dia punya visi Bapak Ibu. Ya, siapa di sini yang pernah berbisnis Bapak Ibu? Coba saya tanya, dari 89 orang di sini, siapa yang pernah berbisnis? Saya dong. Saya, Bu. Coba tulis di chat yang sudah pernah berbisnis. Ya. Oke, Uci, coba Uci. Ici sampai sekarang pun masih berbisnis, benar nggak, Ci? Ya, Masih berbisnis itu butuh apa, Ci? butuh modal, skill, Modal, pengalaman. skill, pengalaman. Oke. Uci, dari Eh, Uci pertama kali memulai bisnis. Ya, waktu awal-awal itu langsung untung nggak, Ci? eh, Di bulan pertama gitu loh. bulan Langsung pertama untung belum. nggak? Saya untung Bulan di kedua bulan juga ke-6. belum. Belum. Bulan ke-6 udah Baru untung atau baru mau tutup modal? tutup modal. Baru mau tutup modal. Heeh. Terus waktu udah mulai BEP itu tahun keberapa? Langsung 6 bulan. Oh, setelah 6 ke-7. bulan baru mulai untung bulan 7 ya. Tetapi sehari-harinya masih terus keluar modal, bener nggak? Nah, kan tantangannya di atas itu lagi. Tenang Oh, aja. Untung ya 5 tahun sampai 10 tahun udah. Nah, biasanya mulai kalau restoran ya, ada tantangannya di tahun-tahun tertentu dia pasti akan ada challenge-challenge baru. Terutama menangani SDM yang nggak mudah tuh nggak mudah SDM karena manusia ya. Oke. Jadi berarti waktu Uci menjalani bisnis restoran ada masa-masanya di mana susah banget gitu, bener nggak? Ya kan pasti Banget, apalagi karena pandemi. Mepet banget, susah banget gitu ya. Tapi bertahan juga, bener nggak? Iya. Oke, ini kasihan banget Bu Nenden. Saya pernah berbisnis tapi ketipu mulu. Aduh, kasihan Bu Nenden. Udah Bu, diatomi aja Bu, nggak ada yang mau nipu Bu. Ya. Oke, siapa lagi nih sudah pernah berbisnis? Coba saya mau tanya. Oh, Tante Edo juga pernah berbisnis toh. Oke, Bu Lirih, coba saya pernah bisnis kuliner dan rajutan. Bu Lirih, waktu bisnis investasi waktu nggak Bu Lirih? Iya, pasti waktu uang juga. Jadi waktu investasi waktu, Bu Lirih kira-kira nih yang biasanya Bu Lirih bisa ngapa-ngapain gitu kan, tiba-tiba karena berbisnis, jadi ada waktu yang ekstra, benar Bu Lirih? Iya, pasti. Terus kalau misalnya ada orang bilang, ngapain Lirih gitu loh, orang mendingan santai aja. Tapi kalau Ibu bisa jawab kan, orang gua lagi bisnis, benar nggak Bu Lirih? Bener ya? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah bedanya berbisnis sama bekerja Bapak Ibu. Pada saat Anda bekerja, ya, orang yang bekerja mereka memberikan waktu mereka, Bapak Ibu, benar nggak? Ya, memberikan waktu mereka kerja Bapak Ibu. Ya, dan ibaratnya kalau kita lagi mau ajak kumpul-kumpul, yuk kita kumpul-kumpul yuk. Nah, nggak bisa lah kan gua kerja gitu, benar nggak Bapak Ibu? Sama Bapak Ibu, kita berbisnis juga sama seperti itu. Ya, kenapa? Saya bingung gitu ya kadang-kadang gitu ya. Kalau kita punya teman Bapak Ibu, ya dia punya bisnis kafe misalnya atau buka restoran lah gitu ya. Pulang kerja jam 7 malam dia harus ke kafenya, kerja sampai jam 10 malam, jam 11 tutup toko gitu ya, besok pagi kerja lagi di kantor, habis itu pulang masih sambung lagi tutup kafe. Bapak Ibu punya nggak teman kayak gitu? Punya nggak? Iya. Teman yang punya 2 kerjaan? Iya. Punya ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita nggak pernah bilang gini kan, udah tutup aja kafe lu. Udah capek banget kerja lu kayak gitu, udah jangan gitu loh. Ya Sabtu Minggu dia masih pergi lagi bekerja di kafenya Bapak Ibu, nggak ada hari libur. Lalu waktu kita bilang, ya ampun kamu capek banget hidup kayak gitu, dia bilang apa? Ya kan gua kan lagi bangun bisnis, bener nggak? Lalu orang bangun bisnis Bapak Ibu nggak ada tuh yang 2 bulan ya nggak ada untung terus bilang, aduh gila ya bisnis gua nggak ada untung nih. Ya gimana nih, males banget deh. Kalau gitu mah gua kayaknya mau tutup aja deh. Nggak ada Bapak Ibu, kenapa? Karena orang yang berbisnis kita akan bilang apa? Ya namanya juga baru merintis, berantakan-berantakan biasalah gitu. Ya kan?
Nanti juga pasti ada hasilnya asal jalan terus. Benar nggak teman-teman? Ya, Betul, dia sudah invest gede Bu soalnya. Benar nggak Bu? udah keluar Bukan modal masalah gede. invest bisnis, karena kita sudah Iya, pikir apa? Karena berbisnis, dia mana udah ada bisnis usaha. 1 tahun Betul. berharap Iya, langsung benar. kelihatan hasil, langsung ini, langsung itu. Benar nggak Bapak Ibu? Betul. Ya, Terus waktu kita prosesnya. berbisnis Bapak Ibu, kita berbisnis ternyata modal yang kita hitung harusnya 100 juta, ternyata beranak pinak Bapak Ibu jadi 250 juta. Kita cerita sama teman kita bilang apa? Ya biasalah kalau bisnis emang kadang-kadang hitungan meleset. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Lalu kalau kita berbisnis Bapak Ibu, saya tanya, ada nggak biaya rutin setiap bulan Bapak Ibu? Untung nggak untung, ada nggak biaya rutin setiap bulan? Ada nggak? Ada. Ada biaya gaji, ada biaya ini, biaya itu, bener nggak? Contoh nih, Bu Rina kan punya bisnis batagor, bener nggak Bu Rina? Ada nggak Bu masa-masa Ibu sudah bikin ternyata batagornya nggak laku misalnya Bu? Harus buang bahan, tapi kan tetap aja harus investasi beli bahan lagi, bener nggak Bu? Ya. Nah, jadi teman-teman, semua bisnis ya begitu Bapak Ibu. Ada biaya bulanannya, ada investasi waktunya, nggak ada yang instan Bapak Ibu. Investasi waktu, tenaga, air mata gitu Bapak Ibu. Dan itu di luar sana Bapak Ibu. Bisnis ya begitu. Ya. Nah, makanya saya tanya sama ibu-ibu semua. Bapak Ibu di Atomi berbisnis atau bekerja? Kalau Bapak Ibu bekerja, kalau Bapak Ibu bekerja, berarti ada yang gaji Bapak Ibu, benar nggak? Oh, mungkin Bapak Ibu bekerja untuk upline Anda. Nggak ada ya di sini yang bekerja untuk upline, benar nggak? Bapak Ibu, kita di Atomi Bapak Ibu, namanya saja bisnis Atomi Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Kecuali Bapak Ibu bekerja di Atomi, ya bekerja di staf Atomi. Kita nih berbisnis di Atomi. Artinya apa? Kalau kita samakan bisnis Atomi dengan bisnis di luar sana Bapak Ibu, satu, bisnis butuh investasi Bapak Ibu. Investasi apa? Investasi waktu Bapak Ibu. Ya, Anda yang selama ini berbisnis di luar sana, ya, Anda baru punya bisnis, misalnya contoh punya bisnis catering, Anda harus bangun jam 4 pagi, masak, belanja, ini, itu, segala gitu loh Bapak Ibu. Semua keluarga harus berpengertian, mama lagi bisnis catering. Tetapi waktu Anda menjalankan bisnis Atomi, apakah Anda memberikan waktu Anda setiap hari untuk Anda menjalankan Atomi Bapak Ibu? Seperti adilnya Anda menjalankan bisnis lain di luar sana. Yang kedua, apakah Anda memberikan modal Bapak Ibu? Ya, di Atomi bisnis ini nggak butuh modal katanya. Ya, butuh Bapak Ibu. Modalnya apa? Bapak Ibu mesti ke pertemuan Bapak Ibu. Pertemuan adalah alat bantu Bapak Ibu di Atomi. Kalau di bisnis lain, modalnya itu bayar gaji karyawan Bapak Ibu. Tetapi di Atomi Bapak Ibu, modal kita apa? Bayar tiket ke pertemuan. Bayar tiket ke Success Academy Bapak Ibu. Bayar bensin Bapak Ibu ketemu orang. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu ke kafe harus keluar duit beli minuman. Itu modal Bapak Ibu. Ya, banyak sekali Bapak Ibu orang-orang menjalankan Atomi apa? Mau dapat uangnya di Atomi Bapak Ibu, tapi tidak mau keluar tiket ke Success Academy. Kenapa? Karena dianggap itu pengeluaran. Bukan Bapak Ibu. Success Academy adalah alat bantu Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu punya bisnis yang besar Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu tuh akan ada biaya rutin 300.000 tiket hotel plus ada biaya ongkos dari Bandung misalnya 200.000, 500.000, sudah pasti ada biaya fixed cost 500.000 setiap bulan. Seperti Bapak Ibu tadi Uci bilang, waktu lagi sepi-sepinya, kering-keringnya pandemi pun Bapak Ibu tetap aja harus bayar gaji karyawan. Belum lagi Santi kemana cerita apa? Lagi pandemi nggak ada omset aja tetap harus bayar sewa Bapak Ibu di mall. Memang begitulah namanya bisnis Bapak Ibu. Tetapi bersyukur banget kita di Atomi Bapak Ibu nggak butuh saya berjuta-juta Bapak Ibu. 500.000 fixed cost setiap bulan. Plus HGB 15.000 lah yang buat yang di Bandung. Benar nggak? 1 kali minggu Bapak Ibu. Jadi ada modal yang Bapak Ibu perlu siapkan. Ya lalu apalagi Bapak Ibu? Yang ketiga, sebagai seorang pebisnis Bapak Ibu, Anda harus punya ketahanan Bapak Ibu. Ya, nggak bisa Bapak Ibu baru mulai bisnis 2 bulan. Kok sepi ya cateringku ya? Kok sepi ya bisnis restoranku ya udah tutup aja lah. Nggak ada Bapak Ibu orang bisnis kayak gitu. Pasti kasih waktu buat diri sendiri. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan ada seorang pakar marketing, dia bilang apa? Pakar bisnis, kita baru bisa menilai bisnis itu bisa bertahan atau tidak 5 tahun Bapak Ibu. Ya, papa mama saya punya bisnis restoran, kami tuh benar-benar baru benar-benar menikmati hasil itu setelah 8 tahun.
Jadi di awal-awal tuh benar-benar masih minus, minus, minus gitu Bapak Ibu. Ya, dan itu wajar, namanya juga bisnis Bapak Ibu. Nah, Anda di Atomi, jangan-jangan baru 3 tahun, baru 3 tahun, baru 3 bulan ditolak orang, ya kayaknya gini-gini aja, udah berhenti aja deh. Aduh, sayang banget Bapak Ibu. Ya, nah yang keempat apa Bapak Ibu? Kalau Anda membangun bisnis Bapak Ibu, ya, bos Anda adalah visi Anda Bapak Ibu. Bos Anda adalah impian Anda. Ya, Bapak Ibu berbisnis beda banget sama bekerja. Kalau bekerja Bapak Ibu, kita tuh kerja karena ada dari luar, dari pihak luar. Kalau gua nggak kerja, gua dipecat. Kalau gua nggak kerja, gua dimarahin bos, misalnya gitu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita berbisnis Bapak Ibu, bos kita tuh kita sendiri. Bos kita tuh impian kita, bos kita tuh anak-anak kita yang nungguin. Bos kita tuh apa? Orang tua kita yang mau kita bahagiakan. Itulah bos kita Bapak Ibu. Ya, jadi apalagi bedanya Bapak Ibu? Satu lagi, kalau kita bedanya berbisnis sama bekerja Bapak Ibu, kalau kita bekerja, skill, ya skill keahlian kita kadang-kadang harus disuplai sama kantor, ikut training sana sini Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berbisnis Bapak Ibu, kita harus punya daya juang Bapak Ibu. Kita harus bisa belajar sendiri. Ya gimana ya caranya kafe saya bisa rame. Tanya sana, tanya sini, ikut seminar sana sini Bapak Ibu, benar nggak? Karena kita mau berusaha bisnis kita rame Bapak Ibu. Sama di Atomi juga sama Bapak Ibu. Karena ini bisnis Anda sendiri, Bapak Ibu harus punya kemauan untuk belajar, kemauan untuk berkembang Bapak Ibu. Karena ini bisnis Anda sendiri. Ini bukan bisnis upline Anda, ini bukan bisnis downline Anda Bapak Ibu. Banyak orang menjalankan bisnis Atomi apa? Yang dilihat bukan diri sendiri gitu. Kalau bisnisnya kurang berkembang, kalau ditanya sama upline-nya, kenapa kamu bisnisnya begini aja, tumbuhnya kurang bagus gitu misalnya, konsultasi gitu ya. Habis Bu, tim saya nggak bergerak nih. Habis yang saya harapin si A, si B, si C nggak jalan nih gitu loh. Ya makanya bisnis saya begini-begini aja. Atau habis Bu, upline saya yang saya harapin ternyata sibuknya nggak ngerjain bantuin bisnis saya Bu. Ya, habis Bu, Atomi kurang promo sih Bu. Selalu menyalahkan orang lain Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, itu Anda sebagai seorang pebisnis, kita cuma bisa ngomong sama diri sendiri. Kalau ada yang salah Bapak Ibu, karena ini bisnis saya sendiri, saya yang harus introspeksi Bapak Ibu. Saya yang bertanggung jawab sama bisnis saya. Karena uangnya larinya ke siapa? Kalau uangnya lari ke siapa Bapak Ibu kalau bisnis? Saya. Saya Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu di sini, uang pairing Anda masuk ke rekening siapa? Rekening kita. Libur, Rekening Pak. pribadi. Iya kan? Ada nggak yang uang pairingnya masuk ke rekening upline-nya? Misalnya, Abdul di aplikasi Atomi 1.200.000. Ada nggak rekeningnya masuknya ke rekening upline-nya Abdul? Nggak ada Bapak Ibu. Rekeningnya Abdul yang masuk Bapak Ibu. Ya, kita juga sama Bapak Ibu. Uangnya, jalan-jalannya, semuanya rekening kita Bapak Ibu, semuanya atas nama kita. Jadi kitalah yang bertanggung jawab sama bisnis kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda benar-benar seorang pebisnis Bapak Ibu, Anda nggak perlu diatur lagi. Hari ini mau ngapain? Mau ketemu siapa? Hari ini mau gimana? Apa target Anda? Anda yang harus mulai menentukan sendiri Bapak Ibu. Dan kalau Anda nggak tahu caranya, Anda tinggal konsultasi dengan upline Anda. Benar ya Bu Silvi bilang tadi, saya baru sadar, iya ya, saya ini kan seorang pembisnis ya. Tapi saya masih bingung menentukan arah dan target. Bu, bisa dibantu nggak Bu? Gimana? Saya harus gimana? Tanya sama upline Anda Bapak Ibu. Karena Anda bukan karyawan upline Anda Bapak Ibu. Ya, mereka bukan bos Anda yang bisa nyuruh-nyuruh. Mereka cuma partner Anda Bapak Ibu. Jadi Anda yang harus buka mulut. Bu, saya mau diarahin. Gimana ya, saya masih bingung-bingung nih. Begitu Bapak Ibu, paham ya? Ya. Jadi bekerja versus berbisnis Bapak Ibu. Ya. Menurut Bapak dan Ibu, bekerja dan berbisnis, kalau dua-duanya prospeknya bagus Bapak Ibu, yang mana penghasilannya bisa lebih panjang Bapak Ibu? Yang mana yang bisa diwariskan Bapak Ibu? Bekerja atau berbisnis? Berbisnis. Bisnis. Berbisnis. Berbisnis ya Bapak Ibu ya.
Bekerja Bapak Ibu, bagus, pasti bagus Bapak Ibu. Banyak teman-teman kita bekerja. Saya pun dulu bekerja. Tetapi bekerja pasti ada batas waktu Bapak Ibu. Tapi kalau kita berbisnis Bapak Ibu, sebagaimanapun excellent-nya kita berbisnis, pasti itu masih bisa panjang Bapak Ibu. Apalagi kita di Atomi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini yang dulu pernah bekerja sama orang lain Bapak Ibu, ya kalau Anda aja dulu mencurahkan hati, pikiran, waktu Anda untuk orang lain Bapak Ibu. Ayo, bangunlah bisnis Anda di Atomi dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, saya paling lucu kalau ada orang bilang sama saya gini, Bu Silvi, saya kemarin ketemu orang negatif. Oh ya, kenapa? Dia bilang begini, kamu ngapain ngelakuin bisnisnya orang? Mendingan bikin merek sendiri gitu ya. Terus saya bilang, Ibu jawab apa? Ya itu Bu Silvi, saya bingung jawabnya apa. Saya tanya dia, Ibu di Atomi bekerja atau berbisnis? Harusnya berbisnis ya. Ya itulah Bu, produk Ibu ya Atomi Bu. Lebih enakan Ibu di Atomi, Ibu nggak usah pusing produksi. Udah ada yang bikinin mereknya, udah ada yang bikinin barangnya, udah ada yang mau kirimin barangnya. Ibu tinggal melakukan pekerjaannya di Atomi, berbisnis di Atomi, penghasilannya kan masuk ke Ibu. Iya benar juga ya. Berarti saya bukannya, paham nggak Bapak Ibu maksud saya? Kan banyak orang gitu ya. Ngapain lu ngejualin barang Atomi, mendingan bikin merek sendiri. Kan lebih ribet Bapak Ibu. Mendingan kita di Atomi, semuanya produk sudah beres, betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Nah, jadi ayo Bapak Ibu, malam hari ini, sebagai seorang pebisnis, Anda akan melihat, layak nggak Atomi ini dikerjakan sebagai sebuah bisnis Bapak Ibu. Sebagai seorang pebisnis, Anda harus tahu, bisnis yang Anda kerjakan ini sebesar apa Bapak Ibu peluangnya. Kalau Anda lihat malam hari ini, bisnis ini layak diperjuangkan Bapak Ibu. Ayo, jadilah seorang pebisnis Bapak Ibu. Milikilah mental seorang pebisnis Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, paham hari ini dapat sesuatu? Ya, jadi coba Bapak Ibu yang pagi hari ini dapat pencerahan. Ya, tulis Bapak Ibu, saya seorang pebisnis Bapak Ibu. Ya, saya seorang pebisnis di Atomi. Ya, saya tidak bekerja untuk orang lain Bapak Ibu. Saya bekerja untuk saya sendiri. Saya pebisnis di Atomi Bapak Ibu. Ya, oke, silakan tulis di chat. Ya.